Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya zidni afwiyatan salih wa sakhat fa'idal mawti fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 12. 9 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaban nafa'a bihi wa bi ulumihi bid daraini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun, hadhi masalah, ini satu masalah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, artinya apabila engkau ditanya, wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala, dan bagaimana kau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya dari Allah Ta'ala. Fal jawabu, maka jawabnya antakula, bahwa kau katakan, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqal khalaiqa wa amara bi ta'ati wa naha 'anis sayyi'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan para makhluk dan memerintahkan dengan melakukan segala kepatuhan dan melarang dari segala keburukan. Wa khalaqal lawha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan lauh. Lauh di sini Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz. Wa khalaqal lawha, dan Allah ciptakan Lauhul Mahfuz itu, wa huwa lauh, yaitu satu papan min durratin bayda'a, dari mutiara yang berwarna putih. Tuluhu, panjangnya lauh itu, Lauhul Mahfuz itu, ma baina samai wal ardh, di antara langit dan bumi. Di panjangnya Lauhul Mahfuz itu antara langit dan bumi. Wa arduhu, dan lebarnya Lauhul Mahfuz itu, ma bainal masyriqi wal maghribi, di antara timur dan barat. Wahafatahu, dan kedua sisinya, sisi Lauhul Mahfuz, ad-durru wal yaqutu, mutiara dan yakut.
Wadafatahu, dan kedua sampulnya, ya, yakutatul hamra, mutiara yang berwarna merah. Wa asluhu, dan pangkalnya Lauhul Mahfuz ada pada fi hijri malakin, di pangkuan malaikat. Wa huwa bil hawai, yaitu berada di angkasa. Fauqas samai, di atas langit. Itu Lauhul Mahfuz. Wa Ali bin Abbas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, inna fi sadri lauhi la ilaha illallah wahdahu dinuhul islamu wa muhammadun abduhu wa rasuluhu. Faman amana billahi azza wa jalla wa saddaqa bi wa'idihi wattaba'a rusulahu adkhalahul jannah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya pada permukaan Lauhul Mahfuz itu ada tertulis la ilaha illallah wahdahu. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Allah al-keadaan esa. Dinuhu al-Islam, agamanya adalah Islam. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Faman amana billahi azza wa jalla, maka barang siapa yang beriman kepada Allah azza, yang maha perkasa, wa jalla, dan maha agung, wa saddaqa, dan membenarkan biwa'idihi, dengan ancaman Allah, ancamannya, wattaba'a rusulahu, dan mengikut para rasulnya, adkhalahul jannata, niscaya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Kemudian wal qalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam. Jadi ada Lauhul Mahfuz, ada kolam, pena. Wa huwa qalamun, yaitu kolam, pena itu min nurin, dari cahaya. Tuluhu, panjangnya kolam itu, kama bainas sama'i wal ardi, sebagaimana di antara langit dan bumi. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, awwal ma khalaqallahu al-qalam, permulaan yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Summa qala, kemudian Allah berfirman, lahu, kepada qalam, uktub, tulislah olehmu wahai qalam. Qala lahu, kemudian qalam itu berkata kepadanya, kepada Allah, ma aktubu, apa yang aku tulis wahai Tuhanku Allah. Qala, Allah berfirman, makana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kata Allah, makana, apa yang telah terjadi,
apa yang terjadi, wa ma huwa kainu ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Min amalin, daripada amal perbuatan, au ajalin, atau ajal, batas ketentuan umur, au rizkin, atau rizki, au syarrin, atau keburukan. Fajarul qalamu, maka berjalanlah kolam. Pena itu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, dengan sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Warwa Mujahidun al-haditha, dan meriwayatkan Mujahid akan sebuah hadis, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Permulaan yang Allah ciptakan, Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam. Faqala, kemudian Allah berfirman, uktubil muqaddar, wahai qalam, tulislah olehmu yang ditakdirkan. Fakataba, kemudian qalam menulis, ma huwa kainun, sesuatu yang akan terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innama, dan hanya saja, yajri fin nasi, berjalan pada manusia itu, ala amrin, atas satu urusan atau perkara, qad farada minhu, sungguh telah selesai minhu, daripada perkara itu. Wa dzalika, adapun itu, huwal muradu, yang dimaksud, biqaulihi, dengan perkataannya Al-Imam Abil Lais rahimahullahu ta'ala, wa amarahuma, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan keduanya, Lauhul Mahfuz dan Qalam, ayaktuba, agar keduanya itu, Qalam dan Lauhul Mahfuz itu, menulis a'malal ibadi, amalan-amalan hamba-hamba Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya kami, kata Allah, inna kulla syai'in, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu. Inna kulla syai'in, kata Allah, inna kulla syai'in, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu, khalaqnahu, yang kami telah ciptakannya, biqadarin, itu dengan satu ukuran. Ay inna kulla syai'in minal asya'il makhluqati, saghiriha wa kabiriha, khalaqnahu biqadarin wa qada'in wa hukmin wa qiyasin madbutin wa qismatin mahdudah wa quwwatin balighah wa tadbirin muhakkamin bi waqtin ma'lumin wa makanin mahdudin. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu daripada segala sesuatu yang diciptakan, yang kecilnya dan yang besarnya, kata Allah, kami telah ciptakannya dengan qadar, dengan ketentuan, ya, kemudian keputusan dan kepastian dan ukuran, qiyasin madbutin, dan ukuran yang tepat, wa qismatin mahdudatin, dan bagian yang telah ditentukan, wa quwwatin balighatin, dan kekuatan yang matang, wa tadbirin muhakkamin, dan pengaturan yang pasti, bi waqtin ma'lumin, pada waktu yang tertentu, wa makanin mahdudin, wa makanin mahdudin, dan pada tempat yang dibatasi.
Kemudian maktubu dzalika fil lauhi, dan tertulis itu pada lauhil mahfuz qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar, dan tiap-tiap yang kecil, segala urusan dan yang besar, mustaqarun, itu sudah tertulis. Ai wa kullu saghirin wa kabirin minal khalqi wa amalihim, artinya dan tiap-tiap yang kecil dan yang besar daripada makhluk dan amalan-amalan mereka, wa ajalihim, dan ajal-ajal mereka, batas-batas ketentuan mereka, maktubun fil lauhil mahfuz, sudah tertulis di dalam lauhil mahfuz. Maknanya minasyayatin, pada lauh yang terpelihara daripada setan-setan, wa minaziyadati, dan terpelihara daripada tambahan, bihi padanya, wa nuqsani, dan kekurangan. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ya, ini ayat suci Al-Quran Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Tolong Pak Ustadz jelaskan maksud ayat itu dan dikasih pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah. Kalau kita berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah siapkan bila mana mendapatkan ampunannya surga seluas 7 lapis langit dan bumi. Bahkan surga itu lebih luas lagi dari 7 lapis langit dan bumi. Yang kesemuanya itu dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang beriman dan merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlomba-lomba untuk, intinya berlomba-lomba untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang finishnya itu semoga kita mendapatkan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki daripada orang yang beriman. Saya pernah sampaikan bahwa setiap mereka yang sudah akil balik itu terbagi menjadi 4 golongan.
Pertama, ada yang Allah ciptakan untuk berbakti kepada Allah dan untuk masuk surga Allah. Siapa mereka? Para nabi, para wali, para orang mukmin yang patuh, dan orang-orang soleh. Yang kedua, ada yang Allah ciptakan mereka manusia untuk tidak taat, tidak berbakti kepada Allah dan untuk masuk surga Allah. Diciptakan untuk tidak berbakti kepada Allah dan untuk masuk surga Allah. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang sepanjang hidupnya tidak beriman kepada Allah. Kemudian pada akhir hayatnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ada yang Allah ciptakan untuk tidak berbakti kepada Allah dan tidak untuk masuk surga. Allah ciptakan untuk tidak berbakti kepada Allah dan tidak untuk masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang sepanjang hidupnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul sampai akhir hayatnya. Nah, yang keempat, ada juga yang Allah ciptakan untuk berbakti kepada Allah dan untuk tidak masuk surga. Ada orang diciptakan untuk berbakti kepada Allah, tidak untuk masuk surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tadinya patuh, sholat, puasa, zakat, bahkan haji, tapi pada akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita yang Allah ciptakan dapat berbuat bakti dan untuk masuk surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfirah. Ya, cepat-cepatlah, segeralah ya, kalian untuk menuju atau ya menuju kepada ampunan Allah. Ya itu saja. Baik, ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau untuk kolam itu menulis bergerak sendiri atau ada malaikat yang menggerakkan Ustaz? Di sini dijelaskan berjalan sendiri dengan perintah Allah. Fajarul kolam, maka berjalan kolam, jadi penanya berjalan dengan perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. baik, ada lagi pertanyaan? Cukup Ustaz. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon keikhlasannya untuk baca Fatihah pada guru kita Bapak Kiai Mahfud. Semoga Allah angkat penyakit beliau, memberikan kesembuhan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala niyati syifa'an fa innahu la syifa'a illa syifa'uka syifa'an ajilan bara'ati li hadhihi niyya kulli niyatin salihah wa sil khatimah indal mauti bi afiya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim